Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang sanksi perpajakan. Adapun anggota kelompok ini yaitu yang pertama Hestiana Sari, yang kedua Clarista Widya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang sanksi perpajakan. Adapun cakupan dari materi yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama pengertian sanksi perpajakan. Baiklah, berlanjut ke materi yang pertama yaitu pengertian sanksi perpajakan. Apa sih pengertian sanksi pajak menurut para ahli terdahulu? Menurut Cahyono 2005, sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena apa. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Melakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Lantaran sifatnya yang memaksa, negara. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu macam-macam sanksi perpajakan. Yang pertama, sanksi administrasi. Apa sih sanksi administrasi? Sanksi administrasi sendiri merupakan sanksi yang dikenakan pada wajib pajak yang terkena sanksi pajak berupa pemungutan dana. Sanksi administrasi atau sanksi pungutan dana ini dibagi menjadi 3, yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi administrasi berupa kenaikan. Yang kedua, sanksi pidana. Sanksi pidana adalah. Dan yang terakhir, pengecualian sanksi pajak. Ada pengecualian atas sanksi pajak terhadap wajib pajak jika yang pertama, wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, BUT atau bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Jadi, jika BUT ini sudah tidak beroperasi lagi atau sudah tidak mendapatkan pendapatan lagi dari Indonesia, maka dia termasuk dalam salah satu syarat untuk mendapatkan pengecualian sanksi. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu macam-macam sanksi perpajakan. Yang pertama, sanksi administrasi. Apa sih sanksi administrasi? Sanksi administrasi sendiri merupakan sanksi yang dikenakan pada wajib pajak yang terkena sanksi pajak berupa pemungutan dana. Sanksi administrasi atau sanksi pungutan dana ini dibagi menjadi 3, yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi administrasi berupa kenaikan. Yang kedua, sanksi pidana. Sanksi pidana adalah. Lanjut ke slide berikutnya yaitu sanksi denda.
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam undang-undang perpajakan. Terkait besarannya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja. Dimuat hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi administrasi berupa denda, bentuk pengenaan denda, dan besarnya denda. Sanksi denda berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarnya pun bermacam. Adapun besaran sanksi denda yaitu seperti yang tertera pada tabel berikut. Ada 6. Yang pertama, UU KUP tahun 2007 pasal 7 ayat 1. SPT tidak disampaikan. SPT masa PPN, sanksi yang dikenakan yaitu sebesar Rp500.000. SPT masa lainnya, sanksi yang dikenakan yaitu sebesar Rp100.000. SPT tahunan PPh WP Badan, sanksi yang dikenakan yaitu sebesar Rp1.000.000. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, sanksi yang dikenakan yaitu sebesar Rp100.000. Lalu yang kedua, menurut UU KUP tahun 2007 pasal 8 ayat 3, pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan sebelum penyidikan. Sanksi yang dikenakan yaitu sebesar 150% dikali jumlah pajak kurang bayar. Yang ketiga, UU KUP tahun 2007 pasal 14 ayat 4, PKP tidak membuat faktur pajak, PKP tidak mengisi form pajak secara lengkap, PKP melaporkan faktur tidak sesuai masa terbit, akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari pengenaan pajak. Yang keempat, UU KUP tahun 2007 pasal 14 ayat 5. PKP gagal produksi telah diberikan restitusi. Sama. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu sanksi bunga. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Perhitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk atau bunga berganda. Sementara bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi dalam hal wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lain. Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada pasal 9 ayat 2A dan 2B UU KUP. Sebagai contoh, berdasarkan undang-undang, batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh adalah masing-masing tanggal 10 PPh pada umumnya dan tanggal 15 PPh final 0,5% pajak UMKM PPh pasal 25 bulan berikutnya. Jika wajib pajak baru membayar kewajibannya lewat dari tanggal-tanggal tersebut, maka wajib pajak harus membayar bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang terhutang. Nah, berikut tabel jenis sanksi
Untuk sanksi bunga, yang pertama, menurut UU KUP tahun 2007 pasal 8 ayat 2, pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun dikenai sanksi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak. Lalu yang selanjutnya masih tentang sanksi bunga. Menurut UU KUP tahun 2007 pasal 14 ayat 3, PPh tahun berjalan tidak atau kurang bayar dan SPT kurang bayar dikenai sanksi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak tidak atau kurang dibayar maksimal 24 bulan. Yang selanjutnya menurut UU KUP tahun 2007 pasal 14 ayat 5, PKP gagal produksi dikenai sanksi sebesar 2% dari pajak yang ditagih. Menurut UU KUP tahun 2007 pasal 15 ayat 4, SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana, dikenai sanksi sebesar 48% dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar. Lalu yang selanjutnya, menurut UU KUP tahun 2007 pasal 19 ayat 1, SKPKB T, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding yang berakibat kurang bayar atau terlambat bayar dikenai sanksi sebesar. Lalu yang selanjutnya masih tentang sanksi bunga. Menurut UU KUP tahun 2007 pasal 14 ayat 3, PPh tahun berjalan tidak atau kurang bayar dan SPT kurang bayar dikenai sanksi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak tidak atau kurang dibayar maksimal 24 bulan. Yang selanjutnya menurut UU KUP tahun 2007 pasal 14 ayat 5, PKP gagal produksi dikenai sanksi sebesar 2% dari pajak yang ditagih. Menurut UU KUP tahun 2007 pasal 15 ayat 4, SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tindak pidana, dikenai sanksi sebesar 48% dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar. Lalu yang selanjutnya, menurut UU KUP tahun 2007 pasal 19 ayat 1, SKPKB T, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding yang berakibat kurang bayar atau terlambat bayar dikenai sanksi sebesar. Lanjut ke sanksi kenaikan. Merujuk pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, secara sederhana sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Secara lebih terperinci, sanksi ini dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terhutang. Untuk tarif sanksi kenaikan sendiri bisa dilihat pada tabel di slide 11 dan 12. Yaitu yang pertama, pasal 8 ayat 5, pengungkapan ketidakbenaran SPT
Setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP, dikenakan sanksi sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. Menurut pasal 13 ayat 3, SPT tidak disampaikan sesuai jangka waktu penyampaiannya dan setelah ditegur secara tertulis, SPT tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat untuk tarif sanksi kenaikan sendiri bisa dilihat pada tabel di slide 11 dan 12. Yaitu yang pertama, pasal 8 ayat 5, pengungkapan ketidakbenaran SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP, dikenakan sanksi sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. Menurut pasal 13 ayat 3, SPT tidak disampaikan sesuai jangka waktu penyampaiannya dan setelah ditegur secara tertulis, SPT tetap tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat keteguran, akan dikenai sanksi sebesar 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan PPNBM, ternyata lanjutan tarif sanksi kenaikan. Berdasarkan pasal 13A, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan karena kealpaan dan pertama kali. Besarnya sanksi yang dikenakan yaitu sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB. Yang selanjutnya, berdasarkan pasal 15 ayat 2, diterbitkan SKPKBT karena ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, dikenai sanksi sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak. Yang kelima, berdasarkan pasal 17C ayat 5, SKPKB yang terbit dilakukan pengembalian pendahuluan. Yang selanjutnya yaitu sanksi pidana. Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran yang berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari 1 kali. Dalam Undang-Undang KUP terdapat pasal 39 ayat I yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terhutang dan maksimal 4 kali pajak terhutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Lanjutan dari sanksi pidana. Pasal 39 ayat 2 menyatakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir B yang kedua tadi ya. Lalu yang terakhir yaitu pasal 39 ayat 3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP
atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil. Lanjutan dari sanksi pidana. Pasal 39 ayat 2 menyatakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan dikenakan pidana 2 kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir B yang kedua tadi ya. Lalu yang terakhir yaitu pasal 39 ayat 3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling tinggi 4 kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak. Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil. Dan yang terakhir, pengecualian sanksi pajak. Ada pengecualian atas sanksi pajak terhadap wajib pajak jika yang pertama, wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ketiga, bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia. Sebagaimana kita tahu, BUT atau bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Jadi, jika BUT ini sudah tidak beroperasi lagi atau sudah tidak mendapatkan pendapatan lagi dari Indonesia, maka dia termasuk dalam salah satu syarat untuk mendapatkan pengecualian sanksi. Mungkin sekian penjelasan dari materi kelompok 2 tentang sanksi perpajakan.